Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah, setelah kita Ramadan, kemudian berhari raya Idul Fitri, ini kita setelah hari raya kita dipertemukan kembali oleh Allah di tempat yang kita cintai ini, di Balai Baitul Nisa, Balai An-Nur. Ya, saya teringat ada Balai Baitul Nisa, Balai An-Nur. Kita membahas kembali kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin di Imam Nawawi. Tapi sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah sebagai sebuah amal saleh. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang bertakwa. Kemudian Allah, ada satu hal yang ingin kita sampaikan, bahwa jangan kita berhenti beribadah setelah Ramadan. Ya. Walaupun mungkin kita tidak sebanyak beramal sebanyak di bulan Ramadan. Aisyah mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabul a'mali illallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Artinya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang istimrar, yang kontinu, yang terus-menerus walaupun sedikit. Kalaupun kita mungkin di bulan-bulan lain tidak sehebat di bulan Ramadan kita beribadah, tapi paling tidak ada amalan walaupun sedikit yang kita lakukan terus-menerus. Itu sangat dicintai oleh Allah. Dalam hadis yang lain juga ada dari Aisyah, kata Aisyah, ahabul amali ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadumu alaihi sa'alladhi yadumu alaihi sahibu. Amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang terus-menerus yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Ya, yang terus-menerus. Sebagaimana hadis yang dulu juga pernah saya sampaikan, ya. Nabi bersabda kepada anaknya Amr bin As bernama Abdullah. Jadi kata Rasulullah, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takum misla fulan, jangan kalian kamu seperti si fulan. Kana yaqumul laila, kana yaqumul laila, fataraka qiyamul laili." Dia mengerjakan salat malam, tapi juga kadang-kadang nggak mau mengerjakan salat malam. Apa maksudnya? Ya, dia tidak istimrar, tidak terus menerus. Jadi hamba Allah, pada pengantar pengajian ini kita menyampaikan pesan, insyaallah kita berusaha agar amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan insyaallah ada yang terus berkelanjutan walaupun itu jumlahnya sedikit. Allah. Kemudian pada malam ini suara saya memang agak serak-serak sedikit.
Oh ya, ada satu lagi, ada amalan di bulan Syawal ini yang sangat terkenal, apa namanya? Puasa 6 hari bulan Syawal. Nah, ini ada sedikit ya perbincangan ya, apa maksudnya hadis ini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan minasyawal kana kasiyamad dahri." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya 6 hari pada bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa 1 tahun. Apa maksudnya itu? Ya, ada yang kadang-kadang menolak hadis ini karena katanya mana mungkin pula kita puasa setahun. Padahal maksud hadis ini adalah keutamaannya itu seolah-olah kita berpuasa 1 tahun. Kenapa? Nabi juga bersabda dalam hadis ini, "Man jaa bihasanatin," ya, barang siapa mengerjakan satu kebaikan, ya, maka kana lahu asru amsalha. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan di bulan Syawal, maksudnya yang ketika berpuasa di bulan Syawal, ya, kana lahu asru amsalha, maka dia akan mendapatkan 10 kali kebaikan. Nah, di bulan Ramadan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'afu al-hasanatu bi asri amsalha ila sab'i dhafin." Satu amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Nah, oleh karenanya para ulama menjelaskan bahwa ya minimal kalau kita berpuasa Ramadan minimal dilipat gandakan pahalanya, keutamaannya 10 hingga 700. Katakanlah 10. Dan di bulan Syawal juga kita mengerjakan puasa 1 hari dilipat gandakan 10. Jadi 30, 1 bulan itu kan 30 kali 10 berapa bulan? 10 bulan. Kan lipat gandakan 10. Berarti 1 bulan sama dengan 10 bulan. 6 hari berapa bulan? 1 hari 10. 2 hari 20. 3 hari 30. 4 hari 40. 5 hari 6 hari 60. 60 berapa bulan? 2 bulan. Berarti 10 bulan tambah 2 bulan sama dengan 12 bulan, sama dengan setahun. Nah, itu dia. Nah, kalau Ustaz Pur kalau nggak salah menolak hadis ini. Nah, ada kan? Nah, padahal sebenarnya masalah di sini keutamaannya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Intinya puasa bulan Syawal 6 hari itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, pada malam ini Allah, kita akan masuk bab baru, bab ke-25, babul amri bi'adda'il amanah. Babul amri bi'adda'il amanah. Apa artinya? Bab perintah untuk menunaikan amanah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Ayat ini sangat terkenal. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha. Ya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menunaikan amanah kepada ahlinya, kepada yang menerimanya, yang berhak menerimanya. Nah, kita awali pembahasan ini dengan mengutip ayat lain yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasulah
wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullah, jangan kamu mengkhianati Allah, wa rasulah, dan mengkhianati Rasul, wa takhunu amanatikum, dan mengkhianati amanah-amanah kamu, wa antum ta'lamun, dan kamu sebenarnya mengetahui. Nah, para ahli tafsir membahas ayat ini begini, mengatakan bahwa amanah itu melingkupi 3 hal. Yang pertama, amanah menunaikan hak-hak Allah. Menunaikan hak-hak Allah. Amanah, atau dengan kata lain, kita amanah dari Allah. Yang kedua, amanah Rasulullah. Yang ketiga, baru amanah terhadap sesama manusia. Dan amanah itu sulit, hamba Allah. Sulit sekali, apalagi amanah terkait dengan sesama manusia. Bahkan dalam satu hadisnya Nabi SAW bersabda, adal amanah ila mani tamanaka, ya, wala takhun man khanaka. Tunaikan amanah kepada yang menerimanya, dan jangan kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianati kamu. Tuhan beratnya. Jangan kamu berkhianat, artinya menyelisih amanah kepada orang yang mengkhianati kamu. Berat sekali. Ya. Orang yang mengkhianati kita, yang mencelakai kita, seharusnya kan baik aja dia. Tapi kata Rasulullah, tunaikan amanah walaupun orang yang mengkhianati kamu. Jangan fala takhun man khanaka, jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianati kamu. Artinya sampaikan amanah. Jadi jangan misalnya ada sesuatu amanah sampaikan kepada orang fasik, hai sampaikan itu fasik, itu lumayan, enggak boleh. Atau orang yang suka mengganggu kita. Atau kepada orang yang kita dendam, benci setengah mati. Enggak mau saya sampaikan. Nah, ini makanya amanah itu sangat berat, hamba Allah. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, la imana, tidak sempurna iman, liman la amanah lahu. Tidak sempurna iman bagi orang yang tidak menyampaikan amanah. Wala dina, dan tidak ada agama, tidak sempurna agama, ya, man la ahdalahu, yang tidak memenuhi janji. Nah, ini yang Allah, bagaimana amanah itu sangat penting, sangat berat, dan sangat menjadi beban. Makanya jangan suka menerima amanah. Ini kita kadang-kadang suka menerima amanah kan. Ini ya insyaallah, tapi insyaallah lupa. Nah, jadi amanah kepada Allah itu apa maksudnya? Nah, begini yang dijelaskan oleh para ulama. Allah kan memberikan hidayah kepada hambanya, memberikan petunjuk kepada hambanya, agar hambanya ini kan bisa menuju jalan ke surga. Tapi Allah kan tidak datang kepada kita. Allah menyampaikan jalan ke surga itu melalui para rasul, kemudian melalui para ulama, melalui para ustadz, bahkan melalui kita semuanya. Maka ada sebagian ulama menganggap dakwah itu juga amanah. Artinya kalau kita tidak melaksanakan dakwah, kita sudah khianat kepada Allah. Ya. Kalau kita tidak berdakwah, berarti kita mengkhianati amanah Allah. Tidak kita sampaikan tentang syirik, tidak kita sampaikan tentang bid'ah. Ada orang jelas-jelas di hadapan kita berbuat syirik, enggak kita sampaikan, kita khianat pada Allah.
Cuma masalahnya berani nggak? Demikian juga, apa maksudnya kita menyampaikan amanah Rasulullah? Rasulullah nggak datang kemari, nggak datang, Rasulullah sudah wafat. Kita inilah yang menyampaikan amanah Rasulullah, kita sampaikan sunnah. Jadi kalau kita membiarkan bid'ah merajalela, itu artinya kita khianat kepada Nabi. Khianat kepada Nabi dalam kaitan dalam konteks amanah. Itu amanah yang berhubungan dengan Allah dan Rasulnya. Jadi bukan urusan saya, nggak bisa, nggak amanah. Makanya hukum berdakwah itu sudah kita sampaikan dulu, hukumnya fardu ain dan fardu kifayah. Apa maksudnya fardu ain dan ya kita sudah tahu semua, kalau fardu ain itu wajib pribadi. Kalau fardu kifayah ya, wajib untuk satu orang atau golongan tertentu. Fardu ain itu apa? Misalnya kita tahu bahwasanya itu benar, bahwasanya itu salah, tapi kita diamkan, kita nggak menyampaikan, kita sudah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang amanah dalam hubungannya dengan manusia apa? Terutama adalah kepemimpinan. Yang suka-suka hanya ingin jadi pemimpin. Amanah itu pemimpin. Jangan kadang berebut jadi pemimpin. Padahal itu amanah. Hadis yang sangat terkenal mengenai kepemimpinan adalah amanah, hadis Abu Dzar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Jadi Abi Dzar radhiyallahu anhu, dia mengatakan begini, qultu, aku bertanya, meminta kepada Rasul. Aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tasta'miluni. Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak mengangkatku jadi pemimpin, tidak menggunakanku? Apa jawaban Nabi? Nabi pukul pundak Abu Dzar. Kata Abu Dzar, ya, fadaraba biyadihi ala mankibi. Rasulullah memegang pundakku, memukul pundakku, bukan memegang, memukul. Faqal, kemudian Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzar, innaka dha'ifun, kamu itu lemah. Berani kita bilang itu ke orang. Nah, anak cocok je pemimpin, anak berani dah bilang. Pilih lu, anak cocok orang je, anak cocok kamu pilih lu. Anak berani dah bilang. Nabi bilang kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, innaka dha'ifun, kamu itu lemah. Wa innaha amanah, sesungguhnya kepemimpinan itu yang kamu minta itu amanah. Wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa dadama, sesungguhnya yang kamu minta itu, kepemimpinan itu nanti pada hari kiamat kadang-kadang akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang yang memang berhak mendapatkannya, memang mampu. Kecuali memang orang yang mampu. Wa adalladhi alaihi fiha, kemudian menunaikan amanah di dalam kepemimpinan. Tapi sekarang mana ada yang amanah satu? Kayaknya coba-coba mendekati dunia politik. Bukan politik itu haram, kita harus terjun dalam dunia politik, tapi jangan kita dikuasai oleh politik. Buta politik juga nggak boleh, lagi dipimpin oleh orang-orang jahat gitu. Nah, ini hamba Allah ya, bahwa jadi amanah itu ada amanah kita hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan Rasulullah, dan hubungannya dengan manusia. Yang pertama hubungan dengan manusia apa? Kepemimpinan. Yang kedua wadi'ah. Wadi'ah itu apa? Titipan. Titipan hal ini adalah barang. Nah, ini Rasulullah contohnya. Rasulullah itu sangat terkenal dengan wadi'ahnya, sangat amanah dalam hal titipan. Nah, para ulama mengatakan wadi'ah itu, titipan itu terbagi dua. Yang pertama adalah wadi'ah, titipan ya, amanah titipan yang paling murni, yaitu kita hanya menerima titipan dan tidak ingin mengetahui apa itu yang dititipkan. Hijau bungkusan atau bungkusan, anak pun ada yang berannya. Itu paling murni, enggak kita coket.
Ternyata uang di situ ada titipan uang berapa? Katakanlah 1 juta. Uangnya pun nggak kita ganti. Ini paling tinggi nilainya. Contoh ya, titip uang. Berapa misalnya? 1 juta atau 10 juta. Itu nggak kita lihat lagi, nggak hitung. Biar aja begitu. Itu paling tinggi. Nggak kita kutak-atik. Bagaimana barangnya? Yang kedua, dilihat. Boleh nggak? Ada ini, lihat ini berapa nih gitu. Boleh nggak lihat? Udah lihat terpakai, tapi kita ganti, boleh nggak? Boleh nggak? Jadi pertama lihat, udah itu terpakai, udah tuh kita ganti, boleh nggak? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Yang pertama boleh asal betul-betul kita ganti. Yang kedua nggak boleh, karena itu akan membuka pintu setan. Di mana letak pintu setan? Giliran mau mengembalikan udah nggak ada uang, karena terpaksa lari. Oke lah kalau jumlahnya sedikit kita nggak lari. Kalau jumlahnya 100 juta tuh pakai begitu orangnya perlu udah nggak ada terpaksa lari. Makanya itu membuka pintu setan. Maka sebaiknya kita pilih yang pertama. Artinya nggak kita cokeh, bahkan bila perlu kita nggak tahu apa isi titipan tersebut. Ya, nggak kita buka. Walaupun membuka boleh, memakai boleh asal ganti. Cuma masalahnya itu tadi sebagai berpendapat itu akan membuka pintu-pintu setan. Ya, ada titipan uang 5 juta. Aduh keperluan mendesak ini, tiba-tiba mogok mobil jalan gimana? Yang ada uang di uang orang 5 juta gimana? Ya, tengah-tengah jauh pakai ngon dan jadi gelo dan dengan ngon tiba-tiba kau tuh ini nak pengen dititipan orang gimana? Ini kan bisa pakai. Nah ini sebagian ulama membolehkan asal betul-betul kita ganti, kita bertanggung jawab. Tapi sebagian ulama tidak bolehkan. Apa alasannya? Membuka pintu-pintu setan. Memang setan itu gampang sekali mempengaruhi kita. Kadang-kadang menggunakan gurur itu apa? Keburukan yang sudah diubah seolah-olah menjadi kebaikan. Nah ini hamba Allah. Jadi kaitannya dengan manusia pertama apa? Kepemimpinan. Yang kedua wadimah. Wadimah itu titipan. Nah titipan ini ada yang berbentuk fisik, ada yang berbentuk bukan non fisik. Non fisik itu misalnya ucapan, sampaikan donyo amanah, disampaikan ke orang begalun galak di bulan tim nanti ke inamulun, tapi begah-begah bawang lain itu amanah, harus kita jaga. Harus kita amanah itu. Jangan, kalau memang pesannya jangan kasih tahu orang lain, itu nggak boleh disampaikan. Cuma masalahnya kita lain lagi. Hanya nak beritahu, tapi begah bawang lain pun cukup drone mendong. Ada orang tu bilang lagi sama orang lain ni ya, dan aku bicara begah-begah sama orang lain. Akhirnya sudah tersebarlah menjadi rahasia umum. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Penjelasan sedikit tentang persamaan dari amanah dengan takwa. Kalau amanah ini sepertinya sesuatu yang sudah dititip kepada kita, baik titipan berupa tulisan maupun lisan maupun barang. Seperti itu kan titipan berupa tulisan, berupa tupoksi yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Itulah yang harus kita sebagai amanah. Nah, kalau dakwah ini kan sifatnya lebih umum, dan terutama itu berhubungan dengan Allah dan kepada Rasul. Sehingga dakwah ini baik titip maupun tidak titip itu memang harus kita laksanakan, kita sampaikan kepada seluruh umat manusia. Bagaimana kira-kira antara begini, dakwah sama amanah? Dakwah itu sebenarnya yang kita pahami itu bukan amanah. Tapi ada sebagian ulama membahasnya itu termasuk amanah dari Allah untuk kita menyampaikan kepada umat manusia. Karena Allah kan nggak turun. Jadi istilahnya kita ini
Khalifah itu kan pengganti. Artinya Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada para sahabat sampai kepada kita hadis, kayak hadis tadi. Nah, ketika kita menyampaikan sebuah hadis itu dari Rasulullah mendapat wahyu dari Allah, maka itu ada yang menganggapnya itu bagian dari amanah. Tapi secara umum kita tidak mengatakan itu amanah. Karena ajaran Islam itu tidak ada yang tidak berhubungan, semua berhubungan. Cuman kalau kita ingin melihat kita globalnya, gelondongan, amanah dengan dakwah itu berbeda. Yang kita pahami secara umum bahwa amanah itu adalah hubungannya dengan titipan tadi, kepemimpinan. Kalau kita misalnya menganggap dakwah itu bagian dari amanah, boleh saja. Walaupun kita pahami itu dakwah itu mungkin hal lain, tapi tetap dia berhubungan. Makanya antara takwa, iman itu juga saling berhubungan. Jadi tergantung bagaimana kita memahaminya. Cuman ya contoh lain misalnya, anak itu amanah, betul kan? Nah, itu secara khusus kita pahami amanah, tapi secara umum sebenarnya bukan amanah, ya kan? Tapi kalau secara khusus kita pahami itu titipan Allah. Tapi kalau kita sisi yang lain, kadang-kadang ya saya punya anak, tugas saya mendidik anak. Amanah atau enggak saya nggak tahu. Yang penting tugas saya mendidik anak. Jadi saling berhubungan semuanya. Cuman yang jelas-jelas secara fikih bahwa amanah dalam hubungannya dengan manusia, pertama yang berhubungan dengan kekuasaan, karena ada hadis Abu Dzar tadi. Yang kedua adalah wadi'ah, titipan, apakah dalam bentuk barang, pesan atau apa saja. Ya, sekarang wadi'ah ini kan sudah jadi perbankan Islam kan, perbankan Islam. Nah, cuman beratnya wadi'ah ini begini, ketika kita menyetor uang kepada bank-bank tertentu yang syariah, ya si bank itu ya sebagai katakanlah orang yang diamanahkan untuk menjadi wadi, orang yang akan melaksanakan amanah titipan itu, dia nggak boleh melaksanakan sesuatu di luar daripada kesepakatan dengan kita. Ya, makanya wadiah ini susah berkembangnya di perbankan karena faktor amanah itu sangat ditekankan. Yang banyak kan mudharabah dan sebagainya. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Ada yang lain? Ya. Dakwah ini mungkin memang amanah, tapi tidak untuk semua kelas. Kalau kita merujuk kepada kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas atau waltakum minkum ummatun yad'una ila khair, hendaklah ada segolongan, mungkin tidak semua. Jadi ini predikat yang punya kemuliaan, ketinggian, sehingga disebut dia sebagai orang yang beruntung. Jadi mungkin memang dia amanah. Lebih kalau kita menuju pada hadis paling animal ayat, sampaikanlah dengan walaupun satu ayat. Ya. Dari sisi ini mungkin dakwahnya, tapi mungkin ini tidak untuk semua orang. Atau bagaimana? Ya, memang hukum dakwah itu ada dua. Yang pertama fardu kifayah. Dalilnya itu waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Hendaklah ada sekelompok umat. Berarti enggak semuanya. Cuman dakwah yang bagaimana hukumnya fardu kifayah. Contoh ceramah kan, kalau semua orang ceramah siapa yang mau mendengar? Khatib, kalau semua jadi khatib enggak ada jamaah. Ya kan? Itu fardu kifayah. Tapi fardu ain ada Ustaz. Dalilnya apa?
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Ya, kamu misalnya, Ustaz, kamu wajib berdakwah kepada siapa? Pada adik kamu. Pada adik. Ustaz di belakang. Minimal berdakwah pada siapa? Anak-anak. Sama bawahan di kantor. Sama bawahan antara yang menjadi anak buah pada istri. Wajib. Artinya kalau melihat bawahan tidak salat, kira-kira berdosa enggak? Tapi kalau sampaikan kamu juga ya kan? Misalnya. Itu fatwa menurut kemampuan masing-masing. Nah, kalau kita dikaitkan amanah, ya amanah. Ketika Allah memberikan kita kemampuan untuk berdakwah, tapi enggak kita jalankan, khianat enggak kita? Ya. Nah, kemudian yang terakhir, ya, dalam kitab ini dihubungkan dengan hadis tentang tanda-tanda orang munafik. Ya, tanda-tanda orang munafik. Kayak belum. Ya. Jadi dihubungkan dengan tanda-tanda orang munafik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala ayatul munafiq salas. Ya. Idza haddatsa kadzaba. Jika dia berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji memungkiri. Wa idza tumina khana. Jika dipercayai khianat. Nah, kita lihat bahwa amanah kaitannya dengan munafik. Maka semakin melebar dia. Siapa saja yang terkena kepada kemunafikan, maka dia tidak amanah. Makin lebar. Cuman ayat ini kaitannya, hadis ini kaitannya dengan munafik amali, bukan munafik i'tiqadi. Apa bedanya? Apa beda munafik i'tiqadi dengan munafik amali? Hati-hati nih, jangan sampai kita hubungkan nanti kan hadis ini dengan ayat ini. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik tempatnya di neraka yang paling bawah. Jadi ketika ada orang berbohong, dalam neraka jahanam, enggak, salah. Ayat itu hubungannya dengan munafik i'tiqadi, bukan munafik amali. Hadis ini munafik amali. Apa beda munafik i'tiqadi dengan munafik amali? Kalau munafik i'tiqadi pura-pura Islam, seperti dari masa Nabi, siapa namanya? Abdullah bin Sabah. Bukan. Munafik di zaman Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Musailamah al-Kadzab ya juga nabi palsu. Abdullah bin Ubay bin Salul. Bin Salul apa bin Salul? Salul ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia munafik, dia pura-pura Islam. Padahal sebenarnya dia enggak Islam. Itu munafik i'tiqadi. Contoh di Aceh itu siapa namanya? Selungkuh harganya. Nah, itu tempatnya di neraka, kerak neraka yang paling dalam. Sementara ini munafik amali. Artinya munafik yang memiliki ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi. Itu apa? Berkata bohong, berjanji memungkiri, dipercaya amanah, ya khianat. Sama dengan kafir. Kafir juga dibagi dua. Yang pertama kafir i'tiqadi, yang kedua kafir amali. Apa contoh kafir i'tiqadi? Non Islam. Semua kafir i'tiqadi. Kafir amali contohnya siapa? Orang yang meninggalkan salat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman taraka faqad kafara. Perjanjian kami dengan mereka salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, kata Nabi, kafir. Tapi kafir apa? Amali, bukan kafir i'tiqadi. Ya.
Udah mau habis suara ya. Udah azan belum? Belum. Ya, dalam muhtasar ini sedikit dibahas tentang bab ini kan. Karena ini memang kitab ringkasan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke bab selanjutnya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Puasa 6 tadi Ustaz. Yang menolak puasa 6 di antara masyarakat itu Imam Malik. Iya. Dan itu didasarkan kepada katanya tidak diamalkan oleh penduduk Madinah. Ya. Jadi Imam Malik memang bahkan menganggapnya sampai hukum makruh ya. Nah, ya. Tidak mengingkari tentang sahihnya hadis. Ya. Ya, tapi kan salah satu istimbat hukumnya Imam Malik itu adalah amalan penduduk Madinah. Cuma Imam Malik yang menggunakan metode itu. Imam lain tidak. Cuma masalahnya hadisnya sahih. Kalau hadisnya sahih apa sikap kita? Ittiba kan? Ittiba, ya sudah. Ya, kalau Imam Malik dia menggunakan apa? Salah satu metode Imam Malik itu kan dia adalah perbuatan perbuatan umat Madinah. Itu salah satu metodenya. Nah, itu terserah beliau. Tapi kita kalau hadisnya sudah sahih, apalagi sahihnya sahih lidati, ini bukan sahih li ghairi, bukan hasan malah. Riwayat Imam Muslim, maka kita idza du'a ila Allah wa Rasul qalu sami'na wa ata'na, ya puasa aja kita. Tapi bagaimana mungkin penduduk Madinah tidak melaksanakan karena itu sahih? Ya, nak tahu juga. Ya, nak tahu. Pokoknya itu Allah alam. Kita mudah-mudah aja, sederhana aja berpikir apabila sudah sahih ya sudah. Tak sanggup kita kenapa kok penduduk Madinah tidak mengamalkan, itu yang nggak tahu kita. Alasan lain Imam Malik menyampaikan pendapat bahwasanya yang merawikan hadis itu adalah satu orang, sedangkan yang melaksanakan tidak melaksanakan seluruh penduduk, sehingga Imam Malik ikut kepada mayoritas, tidak hanya satu orang rawi. Iya, bisa jadi. Karena kan beliau salah satu metode beliau berpedoman pada amalan penduduk Madinah. Cuman masalahnya adalah hadisnya sahih. Beranikah kita menolak hadis sahih? Berani. Walaupun dia hadis ahad. Tapi hadis ini tidak sampai ke tingkat ahad dia. Ada periwayat lain. Sejak saya tahu ilmu saya dia juga ada syahid, ada mutabi lain. Jadi intinya apa? Puasa Syawal hukumnya sunnah. Kalau kita tolak sudah jadi ingkarul hadis kita. Jadi kelompok ingkarul hadis, kecuali kalau hadisnya dhaif itu. Tidak boleh metode mengalahkan hadis. Imam Malik berpedoman pada metode amalan penduduk Madinah, itu kan metode. Nah sekarang kalau metode bertentangan dengan hadis, mana kita pilih? Ya hadis lah. Ya, karena sudah azan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lebih qouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.